Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya, untuk teman-teman wartawan. Terima kasih kehadirannya di kantor Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Saya ingin menyampaikan bersama dengan seluruh jajaran Kementerian Keuangan, kebetulan saya didampingi dua wamen saya, Pak Tommy dan Pak Sua. Pak Anggito sedang bertugas keluar, kemudian dengan seluruh jajaran eselon 1 yang terkait sehubungan dengan perkembangan yang terjadi pada market hari ini ya. Satu, saya ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan penjelasan mengenai anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tahun 2025 yang telah kami sampaikan pada konferensi pers APBN kita yang dilakukan pada hari Kamis 13 Maret 2025. Ini kami untuk menegaskan kembali mengenai posisi dan pengelolaan serta pelaksanaan APBN 2025. Pemerintah terus akan mengelola APBN 2025 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025. Seperti diketahui oleh teman-teman media, bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 mengenai APBN tahun 2025 menyebutkan bahwa postur APBN 2025 adalah didesain dengan rancangan defisit 2,53% dari PDB. Postur APBN dengan rancangan defisit 2,53% dari PDB ini akan terus kita jaga di Kementerian Keuangan. Terkait dengan penerimaan pajak yang kemarin juga telah disampaikan, untuk memberikan update karena dalam 1 minggu terakhir ada perkembangan yang makin positif. Penerimaan pada bulan Maret, penerimaan pajak ya pada bulan Maret terus menunjukkan tren yang positif. Penerimaan bruto untuk kurun waktu antara tanggal 1 sampai tanggal 17 Maret 2025 bahkan sudah menunjukkan pertumbuhan positif 6,6%. Kemarin kami sampaikan karena ini adalah suatu perkembangan yang signifikan membaik dari yang kami sampaikan pada minggu lalu posisi akhir Februari. Pertumbuhan ini 6,6% positif lebih baik dibandingkan yang kami sampaikan pada bulan Februari akhir posisi bulan Februari yang kami sampaikan minggu lalu, yaitu pertumbuhan pajak secara bruto negatif 3,8%. Jadi dalam hal ini dalam kurun waktu 17 hari 1 sampai 17 Maret terjadi turnaround dari penerimaan bruto yang tadinya negatif 3,8% akhir Februari pada 17 Maret posisi sudah positif 6,6%. Ini juga untuk menenangkan dari seluruh media maupun market yang menyoroti kemarin penerimaan negara. Saya ingin juga tegaskan bahwa penerimaan negara yang posisi Februari sesuai yang saya sampaikan sebelumnya, karena angkanya memang waktu itu belum stabil, namun juga karena ada faktor restitusi yang cukup besar secara sangat spesifik tidak berulang. Jadi tidak menjadi sebuah tren yang harusnya dibaca oleh market maupun media. Nah pada hari ini, hari Selasa ya, tanggal 18 Maret, Kementerian Keuangan di dalam rangka memenuhi pembiayaan APBN 2025, ya kan, APBN 2025 kan ada pembiayaan yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang. Di hari Selasa ini kita melakukan lelang surat berharga negara atau surat utang negara secara rutin setiap hari Selasa, gitu ya.
Jadi hari ini adalah lelang yang memang rutin dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk melaksanakan Undang-Undang APBN 2025, yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024. Teman-teman media mengikuti bahwa hari ini dinamika pasar saham cukup tinggi. Di tengah dinamika dari pasar saham yang cukup tinggi, kinerja dari lelang surat utang negara atau SUN pada hari ini justru menunjukkan hasil yang sangat baik. Penawaran yang masuk atau kita sering sebut incoming bid sangat kuat. Ini artinya kepercayaan investor masih kuat terhadap pemerintah dan APBN. Kalau mereka tidak percaya, mereka tentu tidak ikut dalam incoming bid. Jadi kepercayaan investor tergambarkan dari incoming bid yang sangat baik, yaitu mencapai 61,75 triliun rupiah. Incoming bid ini yaitu 61,75 triliun rupiah, itu artinya 2,38 kali lipat dari target indikatif minggu ini, yaitu sebesar 26 triliun rupiah. Gitu ya. Jadi Kementerian Keuangan mentargetkan dari lelang ini adalah mendapatkan 26 triliun rupiah. Namun tawaran yang masuk adalah 61,75 triliun rupiah atau 2,38 kali lipat. Incoming bid tersebut juga berasal dari investor asing yang juga menunjukkan tingkat yang kuat. Ini menggambarkan bahwa investor asing memiliki kepercayaan tinggi terhadap APBN 2025 dan pengelolaan kita. Incoming bid yang berasal dari investor asing mencapai 13,95 triliun rupiah. Gitu ya. Ini artinya komposisi dari investor asing terhadap total bid yang masuk, yaitu 61,75 triliun rupiah tadi, mencapai 22,59%. Nah, dengan incoming bid yang kuat, maka Kementerian Keuangan dapat melakukan pemilihan untuk memberikan award dari penawaran yang diterima, awarded bid ya dalam hal ini. Penawaran yang dimenangkan atau awarded bid mencapai 28 triliun rupiah. Ini artinya tadi disebutkan target untuk lelang minggu ini adalah 26 triliun, kami memenangkan 28 triliun rupiah. Ini artinya di atas indikatif target yang sudah kita tetapkan. Dari awarded 28 triliun rupiah tadi, komposisi investor asing yang memenangkan penawaran ini mencapai 5,33 triliun rupiah. Ini artinya 19,04% dari total awarded adalah dimenangkan oleh asing. Bagaimana dengan hasil yield atau imbal hasil dari surat utang negara yang dilelang hari ini? Imbal hasil atau yield yang dicapai melalui penawaran hari ini dan yang di award mencapai level yang baik. Tingkat yield yang di award sama dengan tingkat
di secondary market. Jadi saya ulangi bahwa tingkat yield yang diberikan dalam lelang ini sama dengan yang di secondary market. Artinya apa? Artinya pemerintah tidak perlu harus memberikan premium atau tambahan imbal hasil untuk bisa menarik investor. Ini artinya kepercayaan sekali lagi. Jadi kepercayaan terhadap APBN dan pengelolaannya menyebabkan incoming bid tinggi dan yield yang kita menangkan tidak perlu diberikan premium. Ini juga menggambarkan mereka comfortable dan percaya. Saya akan sampaikan besaran awarded bid dan yieldnya untuk masing-masing tenor yang dimenangkan hari ini. Mungkin agak sabar sedikit ya, nanti dari DJPPR bisa menyampaikan tanpa harus dicatat. Untuk SPN tenor 12 bulan dimenangkan 2 triliun rupiah, yieldnya 6,25%. Untuk FR 0104 tenor 5 tahun dimenangkan 12,7 triliun rupiah dengan yield 6,70023%. Untuk FR 103 tenor 10 tahun dimenangkan 7,15 triliun rupiah dengan yield 7,01985%. Untuk seri FR 0106 dengan tenor 15 tahun dengan awarded bid 1,75 triliun rupiah, yieldnya mencapai 7,03713%. Dan untuk seri FR 107 tenornya 20 tahun dimenangkan atau awarded bid 4,10 triliun rupiah dengan yield 7,07804%. Terakhir untuk seri FR 0105 tenor 40 tahun dimenangkan 300 miliar rupiah dengan yield 7,10892%. Teman-teman sekalian, mungkin untuk memberikan perspektif apakah angka tersebut artinya apa? Pasar surat berharga negara atau SBN kita terus terjaga relatif stabil. Ini padahal dalam situasi global yang terus bergerak tidak pasti dan berbagai dinamika yang terjadi. Ini artinya investor masih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pengelolaan APBN. Yield surat utang negara 10 tahun pada siang hari ini yang biasa digunakan sebagai benchmark dan dimasukkan di dalam asumsi APBN. Yield surat utang negara 10 tahun siang hari ini berada di 7,01%. Level ini tidak berubah atau sama dengan yield pada posisi awal tahun, yaitu Januari 1, 2025. Bagaimana dibandingkan dengan surat berharga negara lain? Spread 10 tahun dari surat utang negara kita, spread surat utang negara 10 tahun terhadap US Treasury, yaitu surat utang Amerika Serikat dengan tenor yang sama, artinya 10 tahun juga. Untuk Indonesia terhadap Amerika spreadnya cukup rendah, yaitu 267 basis point BPS. Coba kita bandingkan dengan negara-negara lain yang kita anggap
sekelompok atau peers dengan Indonesia. Meksiko dalam hal ini, surat utang negara 10 tahun Meksiko dibandingkan US Treasury 10 tahun, mereka harus membayar 521 basis point lebih tinggi. Tadi Indonesia 267 basis point, gitu ya. Untuk Afrika Selatan, mereka harus membayar antara surat utang negara Afrika Selatan 10 tahun dengan US Treasury 10 tahun, spreadnya bahkan mencapai 629 basis point. Brazil untuk surat utang 10 tahun Brazil, spread terhadap US Treasury bahkan mencapai 1070 basis point. Jadi kalau dibandingkan Indonesia tadi yang spreadnya 267 basis point, Indonesia memiliki daya tarik dari surat utang negara yang kompetitif, dan ini sekali lagi juga mencerminkan kepercayaan terhadap pengelolaan APBN kita. Dukungan investor termasuk investor asing terhadap surat berharga negara terus kuat dan kami jaga. Sehingga sampai dengan sekarang capital inflow, jadi asing yang masuk ke Indonesia di pasar surat berharga negara mencapai 17,53 triliun rupiah year to date. Kami ingin menegaskan kepada teman-teman media, para pelaku pasar, Kementerian Keuangan akan terus mengelola APBN secara prudent dan kredibel. Ini adalah penting untuk mencapai tujuan pembangunan serta untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat dan juga pelaku ekonomi. Saya juga menegaskan banyak yang berumor mengenai posisi saya. Sampai sekarang saya tetap fokus menjalankan tugas negara, kepercayaan Presiden untuk mengelola APBN dan keuangan negara secara profesional. Ini untuk menegaskan terhadap berbagai rumor mengenai posisi Menteri Keuangan. Bagian kedua, ini bagian yang menyenangkan, tadi juga menyenangkan, yaitu perkembangan penyaluran tunjangan hari raya THR. Kami kemarin sudah sampaikan dan seperti janji kami untuk menyampaikan perkembangan pembayaran THR 2025. Sampai dengan hari ini adalah hari kedua sebetulnya, pada pukul 16 tadi, untuk penyaluran THR 2025, aparatur negara pemerintah pusat sudah terrealisasi pembayaran THR sebesar 11 triliun 569 miliar atau lebih persisnya 11 triliun 569,12 miliar rupiah. Berapa banyak ASN dari pemerintah pusat yang telah menerima? Jumlah penerima THR sampai dengan pukul 16 tadi adalah 1.911.420 orang atau pegawai atau personel. Ini artinya kita telah merealisir 94,73% dari target pembayaran, jumlah target yang akan menerima THR adalah 2.017.764
pegawai atau personel pemerintah pusat. Rinciannya dalam hal ini untuk THR pegawai negeri sipil PNS mencapai 6.237,03 miliar rupiah. Ini artinya 734.005 pegawai negeri sipil pusat yang sudah menerima THR. Untuk pegawai P3K, THR P3K yang sudah dicairkan hari ini 377,37 miliar rupiah. Ini artinya 98.843 dari P3K yang telah menerima THR. Untuk Polri 1.808,4 miliar rupiah. Ini artinya 457.241 polisi personel yang menerima. Sedangkan untuk PPNPN, apa itu PPNPN? Pegawai honorer. Pembayaran mencapai 489,93 miliar rupiah untuk 146.385 pegawai PPNPN. Secara keseluruhan, satuan kerja Satker ya, karena mereka yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi pembayaran THR ini, jumlah Satker yang sudah membayarkan THR-nya mencapai 8.826 satuan kerja atau Satker. Ini artinya 99,71% dari total Satker yang memiliki tanggung jawab untuk membayarkan THR sudah melaksanakan pembayaran THR-nya. Total Satker yang bertanggung jawab membayar THR adalah 8.852 Satker. Oh, TNI belum ya? Ya. Untuk TNI, THR untuk TNI telah dibayarkan 2.656,39 miliar. 2.656,39 miliar rupiah. Ini berapa personel TNI? 474.946 personel TNI yang sudah menerima THR. Mohon maaf keloncat satu tadi. Untuk KL 95 KL atau 100% sudah melaksanakan pembayaran THR-nya, kementerian lembaga maksudnya. Untuk pensiunan, THR pensiunan juga telah dibayarkan, di mana SP2D ke bank penyalur dengan target total 11.786 miliar bagi 3.643.828 pensiunan. Saat ini telah disalurkan sebesar 11.571,09 miliar rupiah. Berapa pensiunan yang sudah menerima? Yaitu sebanyak 3.577.359 pensiunan atau 98,18% yang sudah menerima. Yang disalurkan melalui PT Taspen adalah 10.195
miliar 195,61 miliar atau 3.095.503 pensiunan. Sedangkan pensiunan dari TNI Polri melalui PT Asabri telah disalurkan 1.375,48 miliar rupiah. Itu untuk pensiunan TNI Polri yang disalurkan melalui PT Asabri sebanyak 481.856 pensiunan. Untuk ASN daerah yang juga kayaknya sering bertanya kepada saya, telah termonitor realisasi pembayaran THR pada 11 pemerintah daerah dari 542 pemerintah daerah. Jadi memang baru 2%. Realisasinya baru 242,19 miliar rupiah untuk 44.534 pegawai. Saya rasa untuk daerah memang mereka perlu untuk segera beberapa langkah yang harus segera diselesaikan melalui penerbitan peraturan kepala daerah dan kemudian bisa merealisasi THR-nya. Jadi ini masalah proses, kita harapkan bisa segera direalisir pada minggu ini. Demikian teman-teman wartawan media yang saya hormati pada sore hari ini untuk memberikan update dan sekaligus untuk memberikan penjelasan serta keyakinan kami di Kementerian Keuangan akan terus menjaga keuangan negara APBN 2025 secara profesional dan kredibel. Dan kami akan terus melakukan update. Juga untuk berbagai hal yang ada perubahan, kita juga akan melakukan, kadang-kadang membutuhkan waktu agar kita bisa menyampaikan informasi, data, dan angka yang kredibel. Demikian untuk bisa menjadi perhatian dari media dan masyarakat semuanya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini angkanya nanti dibagikan ya. Oke, sudah. Tanya boleh. Hah? Kalau pertanyaannya sama, disamain aja ya. Kalau saya Stefano dari Reuters Bu mau nanya mengenai respon Kemenkeu mengenai saham Bu hari ini turun 7% Bu. Itu gimana Kemenkeu menanggapi dan juga untuk shore up confidence ke equity investor tidak hanya bond investors Bu. Kemudian Bu, rumornya tadi kan Ibu belum menjelaskan itu rumornya apa Bu, maksudnya rumor yang resign atau rumor apa Bu, jadi boleh dikonfirmasi itu rumor yang mana. Kemudian terakhir Bu, kalau dari saya mau nanya PMN ke Agrinas Bu, itu kemarin belum dijelaskan berapa total yang dikasih ke 3 BUMN yang Agrinas itu, terima kasih. Untuk tadi ya pergerakan saham, tentu kita juga melihat dari sisi global dan nasional kita dibandingkan. Apakah ada faktor yang sifatnya khusus di dalam negeri dibandingkan dari regional maupun global. Untuk isu spesifik di dalam negeri yang kita kolek berdasarkan beberapa pernyataan terkait pergerakan dari perusahaan-perusahaan, terutama mungkin yang dikaitkan dengan BUMN, kita pastikan ya, untuk BUMN terus dijaga dan dikelola secara baik. Kami menyampaikan pesan kepada BUMN dan nanti juga untuk Danantara yang akan mengelola BUMN itu bahwa kepastian pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, seperti yang selama ini Presiden Prabowo menyampaikan, itu menjadi prinsip yang terus akan dilakukan dan tentu manajemen dari BUMN tersebut bertanggung jawab untuk bisa juga menjelaskan kepada masyarakat sehingga mereka memiliki
tingkat kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. Kalau ada perusahaan swasta yang bergerak cukup dalam hari ini, tentu itu spesifik mengenai perusahaan tersebut. Namun saya tegaskan bahwa fondasi dari perusahaan-perusahaan yang go public harus terus diupdate kepada market, sehingga market memiliki assessment terhadap valuasi yang fair dan baik. Itu merupakan kewajiban kita bersama. Kalau menyangkut sentimen, yang tadi di sentimen disebutkan, saya rasa Anda semuanya tadi juga sudah menanyakan kepada Pak Dasko ya, waktu di sana ya. Kan Anda dari sana ke sini kan? Ya. Jadi rumornya apa tadi yang Anda tanyakan? Ke Pak Dasko. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan apa? Saya tegaskan, saya ada di sini berdiri dan tidak mundur. Ya kan? Saya tegaskan saya mengelola APBN dan bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara. Kami ada di sini, kami bertanggung jawab, kami terus menjaga keuangan negara sebagai instrumen yang sungguh luar biasa penting bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo dan juga di dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Itu tanggung jawab dan tugas kami. Kami tetap berdiri teguh untuk bekerja fokus mengelola APBN. Gitu ya. Yang ketiga apa tadi? Udah? Udah kan? Terima kasih. Oh, Agrinas nanti. Agrinas berapa Pak Rio? Kita siapkan 8 tapi prosesnya masih. Oke. Agrinas itu adalah BUMN baru yang dibentuk berdasarkan BUMN sebelumnya ya. Sehingga merupakan suatu proses dari Kementerian BUMN untuk mengestablish BUMN tersebut. Kami menyiapkan di dalam APBN below the line sampai dengan 8 triliun rupiah. Jadi seperti diketahui di dalam APBN itu ada below the line, yaitu pembiayaan untuk investasi. Alokasi 8 triliun sudah ada di APBN, jadi jangan dibuat berita seolah-olah ini angka baru. Hanya waktu itu belum dialokasikan untuk BUMN yang mana. Jadi prosesnya sekarang Agrinas oleh Kementerian BUMN akan membentuk, menyampaikan kepada DPR untuk kemudian proses PMN-nya bisa dilaksanakan. Gitu ya? Oke, terima kasih. Kan sama ya pasti pertanyaannya? Beda Bu. Oh beda banget. Ya. Selamat sore Bu Sri Mulyani, saya sore. Denny dari Media Kontan. Ada 2 pertanyaan Bu. Terkait ini OECD kan memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ya Bu. Kalau dari Kemenkeu sendiri melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 dan 2 itu proyeksinya berapa ya Bu dan pendorongnya apa? Terus tadi pertanyaanku terkait pajak. Per 17 Maret tadi kan penerimaan pajak bruto tumbuh positif ya Pak dibandingkan Februari. Itu apa yang menjadi pendorongnya dan mungkin bisa disebutkan Bu secara nitonya sebenarnya penerimaan pajaknya trennya gimana Bu? Terima kasih. Kan saya memberikan bonus hari ini sebetulnya untuk APBN akhir Maret nanti kita sampaikan ya untuk pertanyaan kedua. Boleh sabar dikit? Ya, nanti kalau sudah itu saya sampaikan. Untuk yang growth projection kita terus memantau ya. Sebetulnya ada berita yang luar biasa positif kemarin ya mengenai neraca perdagangan. Iya kan? Sampai tenggelam karena semuanya teman-teman membuat berita baru lagi. Coba kita lihat apa ya? Ya trade surplus saya tahu trade surplus itu udah judulnya supaya angka Pak Febrio. 3,1 billion US dollar. Ini adalah kenaikan dibandingkan posisi, coba mana Mas Febrio? Mas Febrio itu orang Batak jadi dia nggak tahu. Febrio itu kenapa kok jadi sama saya? Handphonenya sama handphone saya langsung bertemu. Kamu pegangin handphone saya. Ya, neraca perdagangan Indonesia
tren surplus 58 bulan secara berturut-turut. Ini mulai dari, masih ingat tahun 2020 Covid ya? Mei 2020 kita tuh surplus sampai hari ini surplus terus. Jadi sudah 58 bulan. Nah surplus pada bulan Februari mencapai 3,12 billion US dollar. Ini lebih tinggi 2,28 billion year on year. Lebih tingginya tinggi banget loh dari 312 ya. Poin saya adalah dengan neraca perdagangan yang positif di tengah cerita yang saya sampaikan waktu minggu lalu ya. Dunia itu lagi gunjang, semua negara sedang membuat barrier atau halangan untuk trade dengan menaikkan tarif. Kemudian banyak membuat lembaga-lembaga internasional membuat prediksi ekonomi melemah. Di tengah hal tersebut, naiknya tarif yang sangat tinggi, proyeksi perlemahan, Indonesia masih mampu menjaga trade surplus 58 bulan secara berturut-turut. Bahkan angka Februari lebih tinggi year on year sebesar 2,28 billion mencapai 3,12 miliar. Itu satu. Yang kedua, PMI kita di angka 53,6. Saya sampaikan kemarin di dalam penjelasan konferensi pers, PMI yang 53,6 itu adalah rebound atau recover dari posisi yang tadinya di bawah 50, itu berarti kontraktif menjadi ekspansif. Ini menggambarkan bahwa kegiatan ekonomi yang diukur melalui indeks PMI itu menunjukkan suatu aktivitas yang cukup bagus. Itu adalah kegiatan manufaktur, jumlah stok, jumlah permintaan, dan apa lagi ya yang tambahan? Ekspor. Nah ini memberikan kita optimisme bahwa kuartal 1 tahun ini dari total agregat demand kita masih terjaga. Apa komponennya? Household consumption, konsumsi rumah tangga. Dengan inflasi yang rendah, saya ulangi lagi ya, di sini yang kemarin nanya deflasi. Dengan tingkat harga yang stabil atau bahkan menurun untuk makanan dan tiket, ya kan? Itu menyebabkan deflasi dan kita memberikan juga subsidi untuk listrik 2 bulan. Itu menyumbangkan deflasi, harganya turun tapi itu bukan karena daya beli, itu karena intervensi policy pemerintah. Sehingga ini diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat. Masyarakat daya belinya supaya tidak tergerus oleh harga-harga itu dikelola untuk rendah atau bahkan menurun, seperti tiket menurun, kemudian diskon listrik dia menurun untuk rumah tangga dan juga harga pangan. Volatile food menurun sangat dalam. Jadi administered price turun, volatile food turun. Ini diharapkan menjaga konsumsi rumah tangga karena daya belinya terjaga dengan harga yang relatif stabil. Untuk investasi dengan tadinya PMI yang naik, ekspansif, kita berharap ini juga akan positif. Credit growth masih cukup bagus dan kita berharap dalam hal ini kegiatan terutama sektor manufaktur, kemudian ekspansi di bidang pangan itu menciptakan investasi-investasi baru. Kemudian ekspor, berita dari BPS juga positif, gitu ya. Jadi dalam hal ini kami menganggap 3 komponen yang sangat penting yaitu rumah tangga, konsumsi, investasi, dan ekspor itu 3-tiganya cukup vibrant, cukup bagus. Kita berharap dengan itu growth di kuartal 1 akan tetap terjaga.
Dan ini tentu akan kita jaga terus sampai akhir tahun. Kalau outlook nanti kita sampaikan pada saat kita di ALKO ya. Terima kasih semuanya teman-teman, selamat berbuka puasa dan semoga vibes-nya positif. Amin. Terima kasih semuanya.